Ya, selamat sore para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Terima kasih Anda sangat setia sekali dengan ruang jejak Ki Jati ini. Sebagaimana biasa sebelum kita mulai, kita panjatkan puji syukur ke hadapan Sang Maha Pencipta, Pengasih, lagi penyayang atas karunia-Nya kepada titah yang dihidupkan di muka jagat raya ini, baik yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, yang gede, yang besar, yang dingin, yang panas, dan tidak ada satupun yang ketinggalan. Semoga ciptaannya semua masih dalam keadaan damai, abadi, sejahtera, satu dengan yang lainnya, saling mendukung, saling memahami, dan saling menghayati. Dan sudah barang tentu, khusus kepada Anda semuanya, sebagai titah yang dimuliakan oleh Sang Maha Pencipta, mudah-mudahan dengan Dhamma TV yang selalu menyebarkan kedamaian dan kesadaran ini, selalu dikaruniai kebahagiaan dan kemuliaan. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sebagaimana siaran minggu yang lalu, saya mendapat telepon dari rekan-rekan dari daerah, karena kemarin itu ada sedikit teknis yang kurang fokus bagi para penonton, bagi para pirsawan untuk menontonnya. Terpaksa hari ini akan kita mulai lagi satu persatu. Kemarin kalau tidak salah kita membicarakan tentang fungsi peranan manusia. Fungsi dan peranan manusia. Waduh, kok terlalu melip katanya anak-anak. Ya memang melip karena kita itu manusia. Siapa lagi yang bicara tentang manusia kalau tidak kita sendiri? Tidak mungkin ciptaan yang lainnya akan membicarakan kepada kita. Karena leluhur kita sudah memberi pelajaran. Yang pelajaran itu sangat dicintai dan dimiliki oleh manusia di seluruh jagat raya ini. Siapapun. Entah itu Eropa, entah itu daratan Cina, entah itu Afrika, entah itu Asia, dan lain sebagainya. Semua pasti punya jari jemari yang jumlahnya 20. Oleh leluhur kita yang kebetulan disebut Jawa, ini merupakan kitab teles. Ya. Kitab teles, kitab itu buku, teles itu basah. Kenapa? Karena manusia itu didominasi 70% air, ya. Bumi ini didominasi 70% air. Oleh karena itu fungsi air, api ini membuat kita untuk bersemangat, berkreativitas, dan berpikir. Dalam 20 kunci ajaran kitab kalau dibaca, ini klasik, tapi jangan dipikir tidak modern-modern. Ana caraka data sawala padha jayanya maga bathanga. Nah, ini kalau pelajaran ini disebarkan seluruh dunia dengan bahasa dan pengertian masing-masing, tidak akan yang tidak akan menerima, semua akan menerima. Nah, inilah maga bathanga. Nah, jadi ana caraka, ada utusan, data sawala, masing-masing tidak mempunyai kekuatan. Ana caraka, data sawala padha jayanya, tapi masing-masing mempunyai kejayaan dan keistimewaan. Sekaligus mempunyai kelemahan, sekaligus juga mempunyai keistimewaan. Keistimewaannya apa? Seperti minggu yang lalu yang kita terangkan, ya. Gajah itu gede, ya. Kakinya gajah kalau nginjak semut, sekali diinjak semut itu mungkin ratusan, mungkin ribuan, bisa mati. Tapi sebaliknya, gajah yang gede seperti itu, telinganya dimasukin semut satu aja, bisa juga mati. Artinya, semua makhluk itu mempunyai keistimewaan, kelebihan masing-masing. Dari semuanya itu yang bisa memecahkan, berpikir, dan memenangkan dari semuanya, menang dalam arti tidak harus membunuh, merusak, tapi justru menjaga keekosistemannya, keterkaitannya adalah maga bathanga.
magang batangan. Nah, karena apa? Karena manusia inilah yang diberi pikiran, diberi pola pikir, diberi angan-angan yang sangat sistematis dan ini harus kita gunakan dengan baik. Nah, oleh karena itu, mengingat semuanya itu lalu sekarang ada pertanyaan. Apa sebenarnya manusia itu? Gitu. Sekali lagi, apa sebenarnya manusia itu? Loh, Romo Jati itu kok kok kasar ya, masa manusia disebut apa? Ini adalah penguraian secara rasional. Kalau apa itu biasanya kan benda. Apa itu meja? Apa itu kursi? Apa itu kamera? Apa itu makanan? Itu apa? Benda. Kalau kita mengingat bahwa kita juga benda, oleh karena itu kita harus berpikir bahwa benda itu bisa rusak. Bisa rusak. Buktinya apa? Mau tidak mau, manusia itu semakin tua, ya organ-organ tubuhnya itu semakin mengurangi daya kekuatannya. Karena umur itu ya semakin ini, apalagi sekarang. Sekarang ini karena sudah jarang terkontrol lagi cara makan dan minumnya, kadang-kadang banyak juga yang umur masih 40 tahun ya, kadang-kadang sudah agak loyo, agak sakit-sakitan, sudah malas berpikir, berjalan pun sudah agak males. Nah itu mau tidak mau zaman seperti itu masih akan datang dan pasti akan dilalui. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, lalu manusia disebut apa? Logikanya apa itu? Ya benda. Kenapa disebut benda? Karena ini sering diistilahkan tubuh ini jagat cilik. Jagat itu kan bumi. Loh, bumi kok bisa rusak? Bisa. Siapa bilang tidak bisa mengatakan rusak? Kemarin itu ya, saudara kita ada peristiwa di Enutu di Sulawesi. Ada peristiwa sekarang di Amerika. Kebakaran besar-besaran. Ada peristiwa banjir besar-besaran di daerah Jasirah sana. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, semua itu sudah sifatnya benda, akan mengalami perjalanan laku dan hidup sesuai dengan hukum mereka masing-masing. Dan ini tadi yang bisa memecahkan hanya yang dinamakan kita yaitu manusia. Jadi sekarang kita sadar bahwa ini adalah pinjaman. Anehnya dalam pinjaman ini si Jawa, maaf ya, saya pakai istilah si Jawa ya. Si Jawa itu mempunyai budaya yang sangat dalam, halus dan luas. Misalnya, saya mempunyai buku yang namanya buku itu Sasongko Jati. Sasongko Jati itu ditulis oleh seorang priyayi dari Surakarta, dari Solo, namanya Bapak Raden Sumantri Harjo Prakoso. Nah, di dalam ajaran itu kalau saya baca itu sangat sistematis dan sangat rasional. Beliau tidak membicarakan tentang alam di luar sana sebelum manusia memang betul-betul mengetahui, tetapi beliau mempelajari itu semua atas dasar bimbingan guru sejati. Nah, guru sejati itu siapa? Bukan manusia menurut kitab itu. Disebut guru sejati itu adalah cahaya dari pikiran yang ada di dalam tubuh kita yang memberi sinar kepada otak. Lalu otak itu berpikir, lalu pikiran itu ditulis. Kitabnya namanya Sasongko Jati. Lah, terus suatu saat ada seorang sarjana Pak Sumantri Bapak yang mengambil gelar doktor di Leiden ya, itu maaf, yang pertama nanti tadi itu namanya Raden Sumarto Mertowardoyo. Raden Sumarto Mertowardoyo.
Buku itu lalu dibuat acuan untuk mengambil gelar doktor di Leiden. Namanya Pak Sumantri Hardjo Prakoso. Orang di Eropa sana terheran-heran. Manusia di Asia, di Indonesia, lalu menulis tentang buku kejiwaan. Ternyata lebih luas, lebih dalam, dan lebih jauh lagi dari apa yang pernah ditulis Breuer, Jung, dan lain sebagainya. Breuer, Jung yang itu penulis ilmu jiwa. Tapi yang ditulis oleh Pak Dr. Sumantri Hardjo Prakoso, disertasinya itu sangat dalam sekali. Nah, di situ antara lain, ajaran itu menerangkan manusia itu akan diberi kesempatan hidup hanya 7 kali. Hanya 7 kali. Jadi 7 kali itu menurut saya rasional juga. Karena yang namanya perjalanan ini 7. Makanya hari itu 7 ya. Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, ada 7 bulan ya. Makanya orang Jawa itu kalau bobot pitung sasenan. Lalu ada 7 tahun windu ya. Pitung tahunan, 8 itu start, mulai lagi ya. 70 tahun rata-rata umurnya manusia. Jadi kalau manusia itu umur di atas 70 tahun, itu sudah dispensasi. Karena dispensasi harus sadar kalau akan kembali menjadi anak-anak lagi. Naruh barang-barang sering lupa ya. Nama orang sering lupa. Meskipun kadang-kadang peristiwa waktu kecil-kecil itu loh dimulai lagi. Nah, ini para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Makanya saya sangat senang sekali melihat Dhamma TV, keluarga dan cucu-cucu saya. Bu Jati juga sangat keranjingan sekali ya. Jangan kemana-mana ya. Masih di depan jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Kita lanjutkan ya, apa tadi ya. Nah, setelah itu di mana di buku itu diceritakan manusia diberi kesempatan hidup 7 kali. Lahir pertama, sekali menjadi manusia, masih hanya baik saja. Secara pribadi loh ya, baik saja, tidak pernah marah, tidak pernah sak prasangka dengan tetangga, tidak pernah macam-macam, itu masih dilahirkan kembali. Terus 2 kali, masih baik saja, masih dilahirkan kembali. Sampai ke 6 kali, kalau manusia itu hanya baik saja secara pribadi, itu lahir yang ke-7 menurut beliau ditempatkan di binatang yang berkaki 4. Oleh karena itu, zaman dulu itu termasuk di India sekarang ya, atau di upacara-upacara yang lainnya, termasuk Mesir kuno, itu upacara itu pakai patung lembu dari emas, disembah-sembah gitu. Mungkin maksudnya, maksudnya adalah menirukan atau melaksanakan apa yang pernah disebarkan di Jawa loh. Pak yang Jati itu kok aneh. Wong Mesir kok ngenut Jawa. Apa hukumnya apa? Padahal Mesir diceritakan mempunyai perguruan tinggi yang lebih maju. Banyak orang yang belajar ke sana. Loh nanti dulu ya toh. Akhir-akhir ini kan banyak berita. Bahkan sekarang menjadi heboh. Di mana? Di Kabupaten Ngawi. Ternyata di Bengawan Solo ditemukan fosil-fosil itu gading gajah yang panjangnya 4 meter ya. Sekarang di Ngawi, di daerah Babatan ya. Bahkan sekarang dipimpin sendiri oleh Pak Bupati Ngawi ya, untuk menggali potensi Ngawi. Dan kakek besok akan diundang ke sana untuk ikut menjadi peran, karena Kabupaten Ngawi akan membuat sejarah tentang apa itu daerah Ngawi,
Apa betul Ngawi itu kawitan, memulai suatu peradaban? Apa betul Ngawi itu tempat para leluhur yang selalu menghasilkan suatu peradaban? Lah, ini besok itu akan dibuat di sana. Karena sekarang ini secara ekonomis ya, secara ekonomis memang kita itu kalau bisa membangkitkan kembali ya kearifan lokal dan adat, itu akan bangkit yang namanya ekonomi kreatif itu. Seperti kemarin ada pawai lampion di Kecamatan Singosari ya, sampai itu pelajar-pelajar, pemuda-pemuda bersama-sama dengan tokoh masyarakat membawa lampion, dibawa dari Singosari menuju ke museum di Lowok sana. Nah, itu paling tidak juga menggiatkan budaya-budaya dan kearifan lokal. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, mengingat bahwa kita itu sebenarnya termasuk apa, jadi bisa rusak. Bisa rusak dan bisa kembali ke tempat yang meminjami. Yaitu bahwa tubuh ini dipinjami oleh alam. Air kembali ke air, udara kembali ke udara, daging kembali ke tanah, ya toh. Tulang tadi itu kembali menjadi air, udara yang kita napas kita kembalikan. Lalu api yang ada di jantung sini yang menggerakkan, api itu tidak pernah berhenti loh ya. Makanya ditaruh di sini untuk supaya menggerakkan darah sirkulasinya, peredarannya dan lain sebagainya, supaya manusia bisa hidup sehat dan kuat sesuai dengan kurun waktu yang dimilikinya. Nah, seperti yang lalu juga kami terangkan fungsi matahari. Matahari itu berfungsi sangat bagus sekali karena pemberi nyawa. Jadi kalau rumah tidak mendapat sinar matahari, lalu tidak kurang udaranya, itu biasanya disebut lembab. Kalau sudah lembab, ciri khasnya tumbuh-tumbuhan yang timbul tadi itu tidak menguntungkan bagi tubuh. Nah, itu ya. Dan berbicara masalah Singosari, peradaban dan perkembangannya, di luar dugaan juga kemarin itu di puri saya di Singosari sana, di Padepokan Wangon ya, itu oleh beli Nyoman ya, beli Nyoman itu sekarang dinasnya di Koramil sana loh. Di Koramil Purwosari apa mana itu dipasang yaitu yang namanya Linggayoni, yang membuat Pak Dadang dari Pandaan. Cantik sekali, cantik sekali. Kapan-kapan Dhamma TV akan syuting ke sana ya. Kenapa mesti kita kenalkan? Candi Singosari sebenarnya yang asli dulu cantik banget, cantik. Ukir-ukirannya cantik ya, struktur dan anunya itu indah banget begitu. Di tengah-tengah itu ada lingga, lalu ada yoni yang ditancapi lingga, tinggi gede gitu. Saya pernah, karena ini lingganya sudah tidak ada, mungkin sudah dipeceli atau dirusak atau dibuang atau bagaimana ya, atau bencana alam, karena sebagian juga sudah banyak yang rusak disimpan di tepi-tepi itu saya buatkan kembali. Tapi ya purbakala tidak bisa kita salahkan juga ya, karena purbakala itu dinas, terus itu dicopot ditaruh di pinggir pagar gitu. Jadi maksud saya kembalikan lagi, siapa tahu kalau cinta kasihnya, hormatnya generasi kepada leluhur itu, leluhur memberi kesejahteraan, memberi kebahagiaan kepada anak cucunya yang ditinggal. Siapa yang tidak kenal Singosari? Singosari itu terkenal dengan Ken Dedesnya, terkenal dengan Ken Aroknya, terkenal dengan waduh hebatnya. Dan tanpa lewat Singosari mungkin juga belum tentu berdiri kerajaan yang kuat dan besar. Apa itu? Majapahit. Majapahit itu 340 tahun lebih. 340 tahun lebih.
Coba renungkan adik-adik, renungkan ya. Itu kalau tidak negara itu kuat, negara itu kokoh, karena punya aturan main visi dan misi, kan nggak mungkin ya, nggak mungkin. Buktinya apa? Sekarang ini loh kalau lihat TV, di mana-mana setelah pemilu isinya itu bertengkar aja, rebutan aja. Yang kalah juga masih ngotot, yang menang kadang-kadang lupa akan janji-janjinya yang sudah, sehingga ini kesempatannya dipakai untuk ini, untuk itu, sehingga nun sewu kelihatannya ruwet terus kelihatannya ya. Ini sebenarnya sudah harus kita habisilah, kita sudahilah peristiwa-peristiwa semacam ini. Nah, kita lalu kemana? Ya sebagaimana apa yang pernah dilakukan leluhur. Apa leluhur punya kitab? Di Indonesia itu ya, semua kitab suci dianggap baik dan diterima dengan baik. Injil datang ke sini diterima dengan baik, Al-Quran datang ke sini diterima dengan senang hati. Semua yang mengajak dalam kebaikan selalu diterima dengan hati. Tapi ya itu, jangan lalu menggorehkan, merusak apa yang telah baik di sini. Apa yang baik? Sejak sebelum ada ilmu pengetahuan, ya, yang ditulis oleh buku-buku yang dicetak oleh pabrik, ya. Kenapa tekanan pabrik ini kok digedekne sama Romo? Supaya kita itu bijak membacanya, ya. Soalnya kalau kita cermati betul-betul, harus hati-hati. Selalu setiap kondisi politik, itu kondisi politik misalnya suatu saat kekuasaan zaman Belanda, ya. Zaman Belanda itu jangan dianggap loh ya, zaman Belanda hanya menguasai, menjajah orang, itu jangan. Justru lewat pengetahuan-pengetahuan inilah kadang-kadang lalu dipelintir, digeser, dipelintir, supaya nanti kalau dibaca orang jadi bingung. Buktinya, kan kita sudah lama ajaran budi pekerti itu tidak ada. Kapan? Sekitar tahun 74 budi pekerti itu sudah dihapus. Karena budi pekerti sudah dihapus, bagaimana tidak banyak koruptor ya. Koruptor itu sekarang hampir tiap hari menjadi berita yang tidak lepas dari headline-nya suatu ruang televisi. Karena memang umumnya kalau namanya tontonan itu selalu melihat, di samping pengetahuan juga melihat kondisi negaranya, ya. Itu banyaknya setengah mati, aduh. Dan kadang-kadang uang tidak seberapa pun menjadi masalah. Kenapa menjadi masalah? Ya karena keluarga ini menjadi susah, ya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kita terus berbincang ya. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, masih berbincang-bincang di sini ya. Di depan Jejak Ki Jati ini, tadi banyak kita ngomongkan kita siapa lah. Setelah kita tahu siapa, berarti kita itu manusia. Makhluk yang sangat dipercaya oleh Sang Pembuat hidup, Sang Pencipta. Kita sangat dipercaya. Oleh karena itu, jangan sampai lalai sifat kita sebagai manusia. Manusia itu makhluk sosial. Artinya makhluk sosial itu tepo selirone duwe ya, unggah-ungguh duwe, peradaban punya, makanya harus mempunyai adat budi pekerti. Budi itu adalah kedalaman kepribadian kita diasari oleh budi, makanya terus ada kalimat budi pekerti, yaitu pakerti itu perilaku. Perilaku itu ukurannya pada pikiran, tutur kata, jadi dimulai dari angan-angan, pikiran, tutur kata, pribadi, pergaulan. Kan sering kita sampaikan, enggak apa-apa, diulangi lagi, pelan-pelan ya. Ukurannya di situ. Dan nah, ini paling tidak merupakan satu rumusan. Rumusan yang sudah lama digunakan sebagai fondamen
dasar manusia supaya terikat oleh dirinya sendiri, tidak terikat oleh orang lain, ya. Loh, apa kita tidak mau diperintah atau diikat orang lain? Ya mau-mau saja, tapi diikat dirinya daripada nanti diikat orang lain, kan lebih baik diikat dirinya sendiri, ya toh? Apa artinya diikat? Yaitu tadi, angan-angan benar, pikiran benar, ya, tutur kata benar, pribadi benar, bergaul benar. Nah, ini sering kita utarakan, ndak apa-apa diulangi terus, nggak apa-apa, lek gak ngono gak apal-apal, ya toh. Ngono kadang-kadang saya lupa kok. Seperti sekarang, kenapa kakek itu membuat kok senang pakai batik? Biasanya kakek itu senang pakai hitam-hitam, ya. Di samping hitam-hitam itu ketok tegar, ketok rada nom, ya agak muda gitu, kelihatan masih sportif gitu, ya. Terus ini batik ini namanya barong. Batik parang barong. Parang itu dari kata-kata perang, barong itu amu-amuan. Kayak iku lho, baru ngatuk itu barongan. Makanya ini parang barong. Parang barong ini diciptakan Eyang Sultan Agung Hanyokrokusumo pada waktu berangkat ke Jakarta untuk menghancurkan kekuasaan di Batavia sana, ya. Lalu dari Jawa Tengah, dari Solo sana, dari Jogja Solo sana, ya, itu menuju ke Jakarta. Hanya naik jalan kaki dan naik kuda. Tujuannya apa? Untuk mengusir penjajah. Makanya lalu terciptalah untuk memperingati perjuangan beliau, diciptakan kain ini yang namanya parang barong. Nah, kenapa kok saya pakai? Bahwa kita hidup itu perang ya. Bung Karno sudah pesan kepada kita, merebut kemerdekaan lebih mudah, melawan penjajah lebih mudah. Tetapi besok kalau sudah bangsa di negeri ini melawan suatu budaya peradaban yang menjajah dirinya sendiri, itu akan lebih sulit. Karena apa? Ya ketemu ngalor ngidul dengan saudara-saudara kita, kulite ya podo, KTP-ne ya podo, wilayahnya podo, Indonesiane. Tapi ini nanti kalau tidak kita rajut sedemikian rupa, lama-lama kita itu akan diadu domba satu dengan yang lainnya. Ingat, pengadu dombaan itu pasti akan lewat suatu kegiatan-kegiatan ritual yang dianggapnya sangat sakral. Maaf ya, yang dianggapnya sangat sakral. Misalnya, agama itu baik, agama ini baik, semua agama baik. Tapi kebaikan itu kalau tidak kita ayomi dengan keluhuran budi dalam satu kepemimpinan nasional yang tegas dan kuat, ini gampang diadu domba. Seperti akhir-akhir ini, hoak pun semakin banyak, sehingga timbul suatu berita-berita yang tidak jelas kesana kemari. Umpama tidak cepat diambil sikap dan tindakan gitu, mungkin sudah sangat membahayakan. Gampang saja luar begitu ya. Oleh karena itu saya tidak bosan-bosan ngomong kepada adik-adik saya, kapan hari itu kelompok pemuda Marenis ketemu dan semangatnya dari adik-adik yang muda-muda gegap gempita sekali saking cintanya terhadap NKRI, sampai siap untuk berhadapan dengan siapa saja di negeri ini. Itu betul, tapi ya nanti dulu ya. Kalau penjajah itu memang oke. Meskipun kakek wis tuwa, lek penjajah teko, timbangannya anak putu besok menderita, ya sik kuat lek nggawa prekul ngono sik kuat kakek ini. Peribahasanya seperti itu. Tetapi kalau hadap-hadapan ini masih dengan saudaranya sendiri, hanya kebetulan beda pendapat, rodok diimpet sithik ya ta.
Yang kita contoh siapa? Bung Karno. Coba bayangkan, Bung Karno pada waktu tahun sekitar 67 itu ya, peristiwa 65 itu angkatan laut dari negara besar di barat sana, itu armadanya itu sudah 7 kilo dari Cilacap, ya. Perahunya gede banget, kapal gede, kapal induk gede, isinya di dalamnya itu bedil-bedil yang rakyat itu iso gawe. Kalau Bung Karno memberi komando, saudara-saudara, ini demi kepentingan bangsa. Barang siapa mendukungku, berdiri tegak di belakang saya, dan itu musuhku. Wes, dawur. Lah, rencananya nek Pulau Jawa Tawur misalnya, Jawa Timur didulmi bedil, Jawa Tengah didulmi bedil, Jawa Barat didulmi bedil. Sak dulur, sak ponaan, sak mbah, sak boyot bedil-bedilan karepe dhewe. Ben kaya benua yang lainnya yang akhirnya mereka duduki. Untung Bung Karno tidak seperti itu. Apa yang disampaikan beliau? Biarlah dada saya dan tubuh saya robek-robek menjadi pupuk di negeri ini. Asal cita-cita kemerdekaan dengan susah payah, korban jiwa dan raga tidak hancur oleh bangsanya sendiri. Itulah, oleh karena itu beliau pesan, perang sekarang ini, perang kakek ini dan adik-adik dan saudara-saudara itu lebih berat. Karena perang melawan diri kita sendiri. Wis betul atau tidak? Siapa tadi itu? Apa sudah jelas ya? Bahwa tubuh harus kita kembalikan. Dan nanti itu kita kalau mengharapkan surga, kebahagiaan, harus tubuh demi kepentingan untuk negara, untuk bangsa. Kalau masih untuk keluarga, belum. Kalau masih untuk RT RW, belum. Kalau masih untuk menjadi pejabat, belum. Untuk kepentingan negara. Untuk kepentingan negara itu tidak tergantung jabatan, ya toh. Tidak tergantung harus militer, harus Polri, harus menjadi presiden, harus menteri. Tidak. Semua saja warga negara harus punya kesadaran. Apa yang saya lakukan ini harus demi kepentingan negara. Kita tidak bisa diadu domba. Kita tidak bisa diujuk-ujuki. Kita tidak gelem dihapusi. Itu juga sudah termasuk demi kepentingan negara. Juga termasuk tidak membujuki atau ngapusi terhadap yang lainnya. Gitu ya. Jadi sudah jelas siapa tadi. Setelah siapa lalu kemana? Setelah kita tahu siapa, kemana mau kita itu? Sudah barang tentu menuju dalam cita-cita perjalanan, andai kata Indonesia itu perahu, andai kata Indonesia bahtera, menuju dalam satu tepi pantai yang indah, yang sejuk, yang harmonis. Nah gitu, sejuk, indah, harmonis, menuju ke sana ya. Lalu menuju ke sana itu pedomannya di mana? Karena setiap golongan, setiap kelompok, setiap agama, setiap kumpulan punya pikiran masing-masing. Boleh, asal secara nasional paham tujuannya itu apa. Jelas, seperti proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nah, ini yang penting ini ya. 17 Agustus 1945. Lah, lalu selama ini kemerdekaan itu kok tidak bisa terwujud. Lalu selama ini bangsa kita mengalami suatu peristiwa yang bercorak ragam. Sebenarnya yang ditakuti bangsa lain atau orang-orang yang pengen menduduki negara kita itu apa sih? Yang ditakuti itu adalah ilmu pengetahuan. Duh, ilmu pengetahuan kok ditakuti, kan sudah ada perguruan tinggi, mendirikan perguruan tinggi, sekolah-sekolahan tuh, atau pondok pesantren ataupun apapun lah itu tujuannya kan mencerdaskan pikiran. Tidak untuk buat pinter loh ya. Di samping pinter,
juga harus cerdas. Ingat, di samping pinter harus cerdas. Kalau hanya pinter saja, itu belum cukup karena tidak cerdas. Banyak orang pinter yang menjadi keblinger ya. Oke ya, pinter menjadi keblinger. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Kijati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan ya. Asik ya. Makanya ya, kalau tiap Kamis jangan lupa jam 4 sore dan Senin jam 4 sore buka channel Dhamma TV. Dhamma TV itu pengaruhnya besar loh ya. Buktinya apa? Pak Bupati Ngawi ya. Saya besok di sana karena saya membuat sejarah Ngawi tadi kan saya ceritakan. Terus sutradaranya tuh saya pengen orang yang menjadi orang tua yang memberi pitutur kepada anak-anak muda nanti, orang-orang yang dikenal dan punya pengalaman. Lah kok sutradaranya ya, dan Mas Dimas Agus yang kebetulan akan main juga di sana, termasuk sutradaranya itu kawan saya juga di Jakarta sana, Mas Widar, itu ingat saya. Wah, Pak Jatikusumo, begitu seneng Pak Bupati itu. Ya, saya tahu itu, saya tahu. Wah, seneng saya. Biar sekaligus nanti di sini saya ciptakan kondisi untuk bisa sarasean, untuk bisa bertemu supaya beliau banyak ngobrol di sini gitulah. Saya sendiri juga seneng karena apa? Sudah tua seumur ini masih ada gunanya. Gunanya untuk apa? Ya kalau anak putus saya tinggal mesti ketir-ketir, kakek itu nanti bagaimana, sing ngurusi sopo, sing anu sopo, mesti ketir-ketir namanya keluarga, anak cucu. Tapi udah, kalau sudah kepentingan umum, apalagi kalau kepentingan secara nasional, harus kita utamakan. Nah, tadi saya utarakan pinter itu harus bijak ya, cerdas. Karena kalau tidak cerdas, tidak bijak, itu nanti pinter iso keblinger ya. Sekarang ini banyak orang pinter keblinger lu. Wong wis jabatane bupati, jabatane wali kota, jabatane gubernur, jabatane ini itu. Lah kok sidik dewer-dewer KPK gara-gara korupsi. Itu kan lalai. Nah, biasanya yang supaya tidak untuk mengendalikan supaya manusia tidak gampang tertipu oleh dirinya sendiri. Maaf ya, saya ulangi ya. Orang itu umumnya bisa ditipu oleh dirinya sendiri. Karena nafsu tadi itu. Nafsu itu adalah spirit ya. Setan adalah spirit nafsu yang tidak terkendali. Setan. Kalau blegernya di luar kita tidak ada. Ya manusia ini loh setan ini. Manusia yang nafsunya tidak terkendali. Itu disebut saitun atau setan ya. Nafsu yang tidak terkendali. Kalau bumi itu dirusak oleh manusia-manusia yang nafsunya tidak terkendali. Nah kok kebetulan saya itu sejak muda. Seneng saya itu keluyuran, kelowosan, turut hutan, turut gunung, turut gua. Yang namanya Ngawi itu seperti rumah saya sendiri. Karena saya sering pamit pada keluarga. Kalau sudah di hutan Ketonggo, di lereng Lawu sana, saya itu diem ya. Padahal ya hutan, namanya hutan. Mungkin sekarang rame, ada yang jualan ya, banyak sekarang mungkin ya. Kalau dulu masih hutan ya, hutan. Saya kadang-kadang di Lawu, di Purwo, di Arjuna itu udah seneng banget lah. Itu adalah cinta kepada Ibu Pertiwi. Karena pikiran saya apa? Ternyata setelah tua itu sadar. Sadarnya gimana? Oh, ternyata alam itu Allah yang kelihatan. Maaf loh ya. Maaf loh dulur-dulur ya. Selama ini saya tidak akan merekayasa, tidak ya. Allah itu, alam itu adalah Allah yang kelihatan. Maha pengasih, pemurah lagi penyayang. Ya tak? Kita pendemi bangkai, kita injak-injak, kita ludahi, kita macam-macam lah. Tetap memberi bunga yang harum, tetap memberi
biji-bijian untuk dimakan manusia, binatang-binatang, dan kehidupan yang lainnya. Tapi kalau sudah yang memberi ini kita lalai untuk memelihara keseimbangannya, awas. Jangan sampai mengatakan Tuhan murka. Loh, Tuhan kok murka? Ya enggak ada itu. Maha pengasih lagi penyayang kok enggak ada Tuhan murka. Kita yang salah. Manusia yang alpa, manusia yang lalai. Makanya saya kalau pagi-pagi dulur-dulur ya, paguyuban-paguyuban yang mengingatkan di HP saya, ayo bangun-bangun, udah waktunya ini, dengan penuh senang hati, dengan penuh kegembiraan. Saya bangun juga, dan HP saya itu kadang-kadang tak banter nih, biar cucu-cucu keluarga juga mulai bangun gitu loh ya. Meskipun satu keluarga itu punya tata cara masing-masing, nggak apa-apa. Wong tata cara itu budaya yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Kalau dia itu yang dilakukan senangnya dengan itu, ya itu, udah silakan. Diberi kekeluasan yang bagus. Kalau suka pakai sarung, dilirik. Kalau sarungnya wis rodok bedah, kalau punya rezeki dibelikan yang baru mesti seneng. Seneng kopian, seneng baru ya. Kalau misalnya yang lainnya seneng ke gereja, suatu saat gini kok sepatunya kurang kasih bila perlu suatu saat gitu loh. Itu rasa tandanya cinta kasih. Nah, inilah. Dan para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kelihatannya memang kita itu sekarang menghadapi suatu peristiwa di mana peristiwa itu jauh lebih berat pada waktu kita menghadapi musuh yang datang dulu. Karena peristiwa itu didukung oleh teknologi yang tinggi, didukung oleh informasi yang tinggi, yang sekarang gegap gempita dengan istilah hoak. Ya. Hoak itu bisa sengaja diciptakan, bisa sengaja diadakan, tujuannya satu, melemahkan pemilik suatu negara itu. Dan kita itu miniatur dunia. Kenapa? Sejak dulu kala, negeri ini adalah terdiri dari himpunan manusia yang lain bahasa, lain karakter, lain sifat, dan lain cara-cara untuk hidupnya. Tetapi satu, mulai Sabang sampai ke Merauke, sampai Jayapura sana, satu lah, satu kesatuan ini ya. Kita harus bangga menjadi negara seperti ini. Dan negara kita itu kaya loh, kaya banget. Lautnya kaya, yang sekarang dipelopori Bu Susi ya. Bu Susi mulai tegas untuk melindungi laut. Nah, demikian juga hutan-hutan, flora faunanya juga kaya ya. Lalu pertaniannya juga lumayan. Dan akhir-akhir ini kelihatannya sudah mulai sadar akan kembali ke ekosistem, tidak ke rekayasa. Akibat dulu sejak tahun 74 sampai sekitar tahun 98 atau gitu ya, kita tuh terekayasa cara pertanian kita. Jadi ekosistem itu lalu menjadi berubah. Sehingga tanah-tanah itu permukaan tanah kira-kira 20 cm itu umumnya tanahnya sudah mati, sehingga sulit untuk kita kembalikan. Itu satu-satunya jalan. Makanya luku, garu, singkal, apa itu ya, itu penting. Lalu sekaligus kita menghidupkan kembali tata cara tradisional orang kita yang punya ungguh dan sopan santun terhadap alam. Loh, alam perlu disopan santuni unggah-unggui toh yang? Apa ndak musyrik, apa ndak sirik? Nanti dulu sampean makan tekan ndi, ngombe banyu tekan ndi, lek ra teko bumi lah. Dulu kalau kakek masih mengalami, dulu itu kalau hari raya Idul Fitri ya, itu jangan bangun pagi, setelah sahur pagi itu digugah sama ibu bapak sama kakek, ayo bangun, sesok dino riyaya Idul Fitri. Udah kita lari-lari itu ke tengah sawah, cari apa? Cari embun itu loh. Embun itu akeh to alang-alang yang tinggi atau wit-witan gitu,
tak kebiok-biok nih gini, katanya itu air suci katanya. Ya percaya, yang buktinya apa? Buktinya sehat kok. Orang tua-tua dulu umurnya itu, orang dulu itu panjang-panjang, sehat-sehat, panjang-panjang. Karena apa? Karena termasuk ajaran yang disampaikan oleh Sunarto Mertowerdoyo, Raden Sunarto Mertowerdoyo dalam bukunya itu, manusia itu ojo mangan lan ngombe yang rusak jiwa lan raga. Ya, ojo mangan lan ngombe sing rusak jiwa lan raga. Nah, itu aja kalimat ini loh, kita ingat-ingat kalimat ini itu sudah apik ya, karena itu kunci. Rogo itu kalau kita masuk sembarang kalir tanpa dipikir, itu sama dengan menghimpun benih-benih bakteri atau benih-benih penyakit. Lama-lama lek wis kronis, ongkose larang, biayane gede, rogone mawut, rogone wis lembek, wis ora apa-apa, jebabah ning tempat tidur ya ta. Aja mangan lan ngombe sing rusak jiwa lan raga. Itu misalnya ngombe itu jangankah kalau yang macam-macam yang kalau disok jos atau ada anunya ya, ada gas, ada apanya ya. Kakek ini loh, kopi aja nggak kuat gitu loh. Kopi itu kakek nggak kuat ya. Dan kadang-kadang saya sadar kalau misalnya ada jahenya seneng, tapi lek kakean ya nggak kuat juga. Ya untung juga leluhur itu selalu memberi antisipasi obat sing banyak gemeledak. Misalnya nek loro weteng, lek wetenge lemah, ora kuat maem barang pedes dan lain sebagainya, sering mangan atine nanas. Ati nanas yang dalam itu umumnya kan di gua. Nanase aja dimaem, atine tok digado. Itu di perut lama-lama akan bagus. Juga ini ya. Dan masih banyak lah di desa-desa itu orang nggak pernah sakit. Bangun jam 5 pagi itu sudah pergi ke sawah mencangkul, dapat sinar matahari dan sebagainya. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, terima kasih. Mohon maaf ya, kakek ngobrol dewean untuk supaya menjelaskan minggu yang lalu yang lebih gamblang lagi karena teknis. Dan saya ingatkan sekali lagi, jangan sampai lupa. Harus ingat setiap Kamis jam 4 sore dan Senin jam 4 sore dalam ruang jejak Ki Jati di Dhamma TV yang selalu damai di hati. Terima kasih, salam rahayu.